Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Puji dan syukur kembali kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia itu kembali berkumpul bersama-sama dalam rangka mengikuti wirid bulan itu yang kita adakan sekali sebulan. Selawat dan salam tidak bosan-bosannya kita doakan kepada Allah agar selalu disampaikan untuk junjungan alam, yaitu yang ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Ketua IKTD Kecamatan Ujung Batu, kemudian yang kami hormati penasehat dan seluruh pengurus serta yang hadir pada malam hari ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Baiklah, untuk malam hari ini kita akan membuka wirid kita setelah libur selama lebih kurang 2 bulan karena bulan puasa. Maka pada hari ini kembali kita buka wirid dengan mengucapkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Untuk lebih khusyuk dan sempurnanya acara kita pada malam hari itu, mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Pundo kita, Pundona. Pada Pundo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi Alif Lam Ra. Tilka
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Udo tadi yang telah membacakan dan suci Al-Quran di hadapan kita bersama. Mudah-mudahan apa yang dibaca tadi dapat mendapatkan ridho acara kita pada malam hari itu. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita masuk acara ini tausiah pada minit kita malam hari itu yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz John Effendi. Pada Bapak Al-Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhal muslimun wal hadirun, sidang jamaah dari keluarga besar Kabupaten Tanah Datar. Pertama, kita berusia untuk diri sendiri dan kepada kita bersama. Mari di saat memulai diri kita ini kita berniat di dalam hati untuk kembali semangat di dalam mengadakan kegiatan-kegiatan di dalam diri kita ini. Mudah-mudahan sesudah kita melaksanakan libur, kita tambah semangat dan tambah ilmu dengan adanya perkumpulan kita di IKTD Ujung Batu. Puji dan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan rahmat dan nikmat daripada Allah kepada kita yang hadir pada malam ini. Kita bisa hadir dikarenakan diberi oleh Allah nikmat kesehatan. Pertama, nikmat kesehatan. Banyak di antara sanak saudara kita yang tidak diberi nikmat kesehatan pada saat ini, dan itu masih diberi oleh Allah. Dari itu kita bersyukur. Kemudian pada malam hari ini kita diberi oleh Allah nikmat kesempatan. Jadi hadirnya bapak-bapak ibu-ibu pada malam ini di sekretariat itu atas nikmat kesempatan yang diberikan oleh Allah. Banyak anak saudara itu anggota IKTD itu tapi tidak diberi kesempatan oleh Allah. Dari itu kembali kita bersyukur. Dan yang terlebih, kita yang hadir pada malam ini diberi taufik dan inayah. Taufik dan inayah itu perparahan nyawa.
awak berkumpul-kumpul sama ibu dengan satu tujuan melakukan wirid. Isi daripada wirid itu adalah mengadakan ceramah agama, kemudian menjalankan arisan. Itu isi daripada wirid. Wirid itu bapak dan ibu adalah sesuatu yang dikarenakan secara terus menerus, itu namanya wirid. Jadi setiap bulan kita lakukan ulang namanya wirid. Nah, Allah menyuruh hal-hal seperti itu, dan kita yang hadir pada malam ini pun berkeinginan untuk berkumpul-kumpul. Jadi bertemunya keinginan Allah dengan keinginan awak, itulah yang dinamakan dengan taufik. Taufik itu adalah awak diperintah oleh Allah terhadap sesuatu amalan, awak pun ingin pula melakukan, itu namanya taufik. Kemudian bersalawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan seringnya kita bersalawat, mengucapkan salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad, itu diberi syafaat oleh beliau. Apa itu syafaat? Pertolongan. Bila kita diajarkan pertolongan, mudah-mudahan kita diberi pertolongan oleh Nabi Muhammad saat menjalani hidup ini pun maupun nanti di akhirat kelak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apabila ada kurang menjadikan Bapak Ibu ya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad di dalam hati ini. Jangan awak cuek-cuek ya, diiringi atau dijawab dalam hati sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau terdengar oleh kita bacaan salawat, lalu hati awak cuek-cuek itu, maka setan mengisi. Ada sebuah kisah bapak-bapak ibu di Baghdad, di Irak, kisah Qur'anul. Ada seseorang yang berhutang kepada seorang bosnya, tetapi seseorang yang berhutang tadi, kalau di dalam hikayat cerita itu namanya Ahmad. Si Ahmad tadi adalah seseorang yang selalu mendirikan bacaan sholawat. Dia berselawat terus. Turun dari rumah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sampai di sebuah kampung yang dituju, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Selalu berselawat. Pada suatu malam, pemerintah daripada daerah sampai di Baghdad tadi bermimpi. Apa mimpi itu? Didatangilah oleh Nabi Muhammad pemimpin tadi. Wahai Bapak, coba besok pagi tanyakan kepada siapa si Ahmad berhutang. Jadi besok pagi datanglah pemimpin kampung tadi ke rumah si Ahmad. Wahai Ahmad, kepada siapa kau berhutang? Kepada bos aku ya pimpinan. Nah, makasih Ahmad. Pimpinan tadi pulang keluar, lalu menemui si bos si Ahmad tadi. Pak, berapa si Ahmad kau tambah? Disebut jumlahnya. Ya Pak, makasih Pak.
Pimpinan tadi pulang ke rumah. Malam yang kedua datang pulau balik Rasulullah ke dalam mimpi daripada bapak tadi. Apa isi mimpinya? Wahai bapak pimpinan, temui bos Ahmad itu, kamu kan orang kaya, kamu lunasi semua utang si Ahmad itu. Kalau engkau ingin selamat dalam urusan yang kata Rasulullah, dia yakin. Sehingga besok pagi pimpinan tadi datang kepada bos Ahmad tadi. Wahai bapak, hari ini saya akan melunasi hutang daripada si Ahmad. Kenapa bapak yang melunasi tidak usah pak? Saya bermimpi didatangi Rasulullah, saya harus melunasi. Sebutkan berapa utang. Kalau begitu saya musyawarahkan dulu pak dengan keluarga saya. Orang sampai malam. Malam ketiga, bos si Ahmad tadi didatangi oleh Rasulullah. Wahai bapak, kalau engkau ingin selamat di dalam menjalani usahamu, kamu harus merelakan hutangmu pada si Ahmad. Maka gemetarlah bos si Ahmad tadi. Lalu paginya selesai sholat subuh ditemuilah, wahai Ahmad, saya didatangi Rasulullah dalam mimpi tadi malam, seluruh hutangmu saya ikhlaskan. Begitupun datang ke pimpinan, wahai bapak pimpinan, saya sudah mengikhlaskan hutang-hutang si Ahmad karena tadi malam Rasulullah mendatangi saya. Kagetlah bapak pemimpin kampung. Sama kita kalau begitu. Mari kita sama-sama ke rumah si Ahmad. Wahai Ahmad, amalan apa yang selalu engkau kerjakan sehingga kami diganggu oleh Rasulullah dengan mimpi? Si Ahmad menjawab, saya selalu mengamalkan sholawat. Saya selalu bersolawat kepada Rasulullah. Begitu betul fadilahnya apabila kita dawamkan atau kita istiqomahkan bersolawat kepada Rasulullah. Kadang-kadang kita ada orang mengucapkan, mari kita bersolawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Yang mengucapkan itu hanya orang berbicara di depan saja. Kita yang mendengar tidak peduli, rugi besar. Dan di akhir kalimatnya para protokol itu mengatakan, atau hakim atau ustaz mengatakan, mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari Rasulullah. Itu yang syafaat itu, pertolongan Rasulullah itu di dunia. Rasulullah mendatangi yang meninggal, yang mati itu Bapak Ibu pada Muhammad. Kamu bayar awal, yang mati itu pada ayah awal. Yang beruh ayah awal masih ada. Dengar kata Bapak Ibu mati ini itu bukti masuk ayah atau awal ada, masih ada di sekitar awal dalam kehidupan awal. Begitupun ruh Nabi Muhammad. Jangan dikira Nabi Muhammad itu ini tidak ada ada. Dari itulah ketika kita argumenkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sekurang-kurangnya kita menjawab sallallahu alaihi wasallam. Tidak sanggup mengucapkan lagu dengan dalam hati. Itu namanya kita menyambung silaturahim dengan Nabi Muhammad. Kalau tidak dengan perantara Nabi Muhammad, kemana lewat sholat?
Tidak pandai itu berpegang rasul kalau tidak melalui perantara Nabi Muhammad. Itulah kita selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sedang jamaah yang berbahagia, yang aku hormati bukan baru, yang aku hormati perempuan itu Bapak Haji Sonam, Bapak para sesepuh, kemudian ibu-ibu, terus para pengurus daripada IKTD itu di Pekanbaru yang kembali bersemangat untuk mengaktifkan, mudah-mudahan kita bersama kembali untuk bersemangat. Kemudian yang akan aku sampaikan dalam kesempatan kali ini, tadi apapun habis pikir, hari itu kita dapat data Pak Imam bisa isi acara itu di IKTD. Satu ya. Jadi kalau ada yang tahu ijab bagian aku pasti tahu minat. Saya jadi kita tuangkan. Kalau lah yang tidak tetap itu, itu orang minat. Dan itu akan pun Pak Imam Insyaallah Bino Alisadan. Dari tadi aku pikir-pikir, aku dari Maghrib pagi ke siang. Iku kenes dari Batam Iku berbeda dari awak, ya. Jadi selanjutnya orang tadi awak gitu. Dua orang jamaah kok, orang lain masih keluarga gitu. Ya. Jadi Sari Batam Iku kemudian tadi dari Takziah, kemudian Imam Isa, telepon lagi. Jadi acara itu tuan, jadi memang. Jadi aku mengikuti acara itu, ya. Sebagian ada yang dikenal dengan sebagian, ya. Maka aku bagiku karena aku pun kurang IKTD, kurang aku asal dengan hasil aku pilih semua hingga godam di pada mungkin. Mau apa ini? Jadi kenapa saat itu salah pokok? Aku kendala pun dia tak tahu itu saya itu benar. Itu benar. Sejak 3 tahun bulan itu pun imam dibuat. Kalau dahulu itu naik atau pengganti awak, misalnya kita tinggal. Jadi lah 3 tahun yang pengganti awak itu mengundurkan diri. Akhirnya awak pun 5 waktu dicumbung dulu. Tapi pakai Allah. Tapi kalau Allah nggak beda ya kita aku uji itu bisa ngomong perjalanan hari-hari pada jauh lampu merah simpang asuh lampu merah simpang asuh pada jauh perjalanan orang hari-hari di dalam surat Al-Mu'minun kamu mengambil dasar dari ceramah itu pada malam ini. Kok sampai apa tuh? Sampai selesai. Ya, kamu dia tak biasa berceramah, ya. Dia biasa imam saja. Jadi kadang singkat kadang panjang itu. Dalam surat Al-Mu'minun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون sungguh beruntung, qad aflaha, sungguh sukses dalam bahasa, sungguh bahagia dalam bahasa kamu, bahagia di dalam bahasa kamu, bahasa Arabnya adalah malahu. Bahagia itu bahasa Arabnya malah.
Pokoknya setiap 5 waktu hari semalam ada kalimat malam kita baca. Apa kira-kira? Mari kita mencapai bahagia. Awak menjawab, aku jawab. Lain menjawab aja, saya jawab. La haula wala quwwata illa billah. Nak bisa awak mencapai bahagia itu, bro, kalau ingat dengan kekuatan Allah. Tuhan, ya. Indah akan bisa awak bahagia kalau Allah tidak memberi bahagia itu. Betul. Orang yang duit, ya, berbawa mana yang orang yang banyak duit, berpikir di bahagia, duit banyak, motor banyak, rumah banyak, bahagia banyak. Itu posisi awak tidak berduit. Lalu ditanya kepada orang yang banyak duit itu, yang motornya rancak itu, yang rumahnya megah itu, lain bahagia bu, kata betong rumah itu banyak masalah, banyak masalah. Itu tadi bayi banyak, duit tak banyak, dan bayi banyak. Lalu orang yang banyak kata tu tadi, ini mana itu? Apa do orang miskin biasa saja? Itu tahu, dan ini banyak masalah. Itu tahu itu pada orang yang banyak duit. Ternyata orang yang tidak berduit, maka orang yang banyak harta yang bahagia. Lalu di mana lo tahu? Bahagia itu datang apabila kita bersedia menjalankan perintah Allah. Karena itulah panggilan kita untuk sholat itu hanya ala fahadah. Sungguh beruntung orang mukmin itu, dalam surat Al-Mu'minun tadi, sungguh beruntung atau sungguh menang atau sungguh bahagia orang-orang mukmin tadi. Mukminun itu jamak, ya, artinya banyak laki-laki perempuan. Orang Islam laki-laki dan perempuan itu namanya orang Islam laki-laki dan perempuan yang beriman, namanya mukminun, ya. Berbahagia orang yang mukminun itu satu apabila الذين هم في صلاتهم خاشعون. Bahagia orang mukmin itu yang apabila di dalam salat yang dilakukan dengan khusyuk. Ini tadi kita berani kepada khusyuk. Sebab khusyuk itu dalam Al-Quran tadi merupakan syarat untuk bahagia. Jadi boleh kita membuat definisi bahagia itu, contoh hidup sehat, rukun damai, tidak banyak lawan, tidak punya hutang, makan lemah, pikiran tenang, itu kira-kira bahagia. Untuk mencapai itu syaratnya dan pertama kata Allah adalah sholat khusyuk. Lalu aku bertanya, apa ibu kita lah? Apa khusyuk? Seperti kita. Kita pun ada punya aku tak pasti aku nak. Anak raya kan pula dulu itu ya,
itu. Becak-becak mempunyai tadi. Jadi keterfinan tadi sepenuh hati. Orang lain ini jadi deh, apa yang kira? Ya, awak tak jodoh tu lah. Kalau menurut kita tadi sepenuh hati khusyuk. Menurut kita tu apa? Kau nak ujian boleh. Awak mampir apa? Tak mau uji tu, awak mampir kesepakatan. Tak bisa boleh. Kenapa itu apa? Ada. Kita sampai. Jadi sepenuh hati. Nah, itu masih mengamal. Makanya sepenuh hati khusyuk itu adalah sepenuh hati. Makanya sepenuh hati itu kan itu dekat banyak tidak ya. Atau hati kau bertanya di diri saja. Atau itu khusyuk. Khusyuk itu adalah konsentrasi. Ya nak. Ada itu jawabannya itu kan konsentrasi. Sepenuh hati konsentrasi. Sepenuh hati bisa diartikan penuh hati apa yang lain-lain itu sepenuh hati. Kalau konsentrasi atau fokus. Lalu kalau seandainya awak sholat sepenuh hati, ya, itu kan bisa awak sholat. Bisa awak sholat. Kalau kau tidak bisa awak sholat, kau masih hidup. Kurang iblis lah bisa coba. Contoh, sholat coba gambar sejadah itu pasti tipu juga awalnya. Gambar sejadah, warna sejadah itu tipu juga awalnya. Masuk juga itu bisa awak. Memakai anak-anak di kampung awak masuk ke dalam orang bisa awak. Tahu tak? Khusyuk hati. Kalau khusyuk itu adalah konsentrasi, fokus. Contoh, ya, tidak akan bisa awak sholat. Kenapa? Nabi tidak fokus sholatnya. Kalau kejadian Nabi tidak fokus sholatnya. Kenapa itu? Dalam suatu riwayat, ketika Nabi sedang sujud, Hasan Husain naik ke pundak Nabi. Hasan Husain itu apa itu? Sujud. Naik ke pundak Nabi, sehingga Nabi sujud lama-lama. Untuk apa itu? Kalau Nabi betul-betul konsentrasi fokus, begitu selesai Subhanarabbiyal a'la wa bihamdihi, Nabi duduk latihan langsung. Jadi Nabi tetap menunggu cucu melopeh dari kubur, baru ya kunjung antara dua saudara. Atau seandainya khusyuk itu dijadikan konsentrasi, tak bisa waktu. Lalu menurut ulama sholat, ulama itu adalah seorang yang berilmu banyak. Itu ulama namanya itu. Contoh ya, Pak Akil pandai bahasa Inggris, pandai komputer, pandai berdagang, pandai sebagai itu ulama yang. Tapi kalau misalnya Pak Akil pandai semuanya, contoh ya, dia pandai bahasa Inggris saja, itu alim dan mudah. Itu pun dalam hal agama. Dalam hal agama, apabila kita baru pandai membaca sepatah dua kata ayat, jangan kita menganggap diri kita ulama dulu. Karena ulama itu adalah orang yang banyak ilmu. Ulama itu adalah jamak dari kata alim. Asal ilmu. Ilmu itu artinya tahu.
orang yang mengetahui alim kalau kurang. Kalau banyak namanya alim. Kalau ilmu yang banyak namanya ulama. Maka dalam menentukan sah batal halal haram sunnah mubah mubah itu yang berhak ulama. Awal-awal biasa kan kita boleh dan sekolah atau awal tak ulama. Awal yang berhak mengatakan itu adalah ulama. Menurut ulama sholat, ya, sholat pun mempunyai ulama pun saking banyaknya ilmu tentang sholat. Menurut ulama sholat, ilmu sholat yang dikatakan khusyuk itu, khusyuk itu bahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dahulu, baru bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dalam kitab fikih sholat, dalam kitab hukum sholat, khusyuk itu diterjemahkan dalam dua kata. Pertama, tawaddu. Pertama, tawaddu. Kedua, tawaddu. Tawaddu. Itu bahasa Arab dulu masih. Itu Indonesia kan. Jadi hukumnya langsung tak bisa. Khusyuk itu bahasa Al-Quran. Tapi dalam Quran gitu ya. Oleh ulama Arab di bidang sholat diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, dahulu bukan bahasa Al-Quran, ya bahasa Arab. Nah, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, baru diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh ulama-ulama Indonesia. Dalam terjemahan bahasa Arab, khusyuk itu terjemahkan tawaddu. Tawaddu diterjemahkan ke dalam bahasa itu namanya adalah merendah. Merendah. Itulah tawaddu. Jadi awak kan pernah istilah video tawaddu. Jadi orang yang tawaddu itu adalah orang yang merendah dalam perbawaan hidupnya. Kan? Nah, begitu pun kita di dalam sholat. Baru berhasil kita sholat apabila kita berhasil merendahkan diri di hati kita. Karena itulah dalam panggilan azan kita menjawab la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya kami wahai Allah kecuali Engkau yang memberikan daya. Padahal kita mengaji tadi, padahal aku tadi berdoa, itu bukan karena hebat juga, karena Allah memberikan keilmuan itu kepada kita. Jadi kita yang rajin pergi sholat 5 waktu sehari semalam, jangan sekali-kali kita mengatakan kita orang soleh. Jangan, kenapa? Karena kita mampu untuk hadir sholat 5 waktu berjamaah di masjid baca laki-laki, itu dikarenakan Allah memberikan kepada kita kemampuan segala-galanya untuk hadir di masjid. Maka dari itulah kita menganggap diri kita lebih daripada kaum kita yang tidak hadir datang ke masjid. Kenapa? Karena kalau kita sudah menganggap diri kita lebih daripada kawan-kawan kita yang belum datang ke masjid, berarti kita sempat meninggikan diri kita. Sempat meninggikan diri kita. Sementara ajaran sholat adalah merendahkan diri. Ulama tasawuf berkata, dan saya Abdul Qadir Jilani di dalam tafsirnya berkata, siapa yang terlatih merendahkan dirinya di muka bumi, maka di mata Allah
akibat dia merendahkan diri itu, di mata Allah dia akan ditinggikan. Dan siapa yang terlatih merendahkan diri di muka bumi, berjumpa dengan siapa yang merendah atau rendah, tidak sombong, tidak apa, kemudian apapun sedih itu selalu merendah, yang dilatih di dalam sholat. Kalau kita merendah kepada Allah dalam sholat, di sisi Allah itulah orang yang ditinggikan. Sebaliknya, siapa yang sering meninggikan dirinya di muka bumi, bertemu dengan orang sombong, membangga-banggakan diri. Siapa yang suka membanggakan diri, meninggikan dirinya di muka orang-orang di atas bumi, maka kata Syekh Abdul Jalani, di mata Allah itulah orang yang rendah. Ini ajaran daripada sholat tawadhu. Siapa yang rajin melaksanakan sholat dengan khusyuk, bisa dipastikan dia santun, dia ramah, berkata tajam itu bisa direm kalau kita berlatih sholat khusyuk. Yang kedua, ya, awal itu bahasa kita pasrah diri kepada pasrah diri. Jadi di dalam sholat itu kita jangan mencari pahala. Kan awal sholat kan apa yang laki-laki ya, sholat kemudian aku keberatan kan ya itulah. Awak rajin sholat itu mengharap pahala daripada Allah, bukan membawa tawadhu. Yang penting kita lakukan perintah Allah, sholat kita 5 waktu, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Persoalan pahala kita serahkan kepada Allah, jangan kita ikut. Jangan kita ikut. Itu namanya ikutkan wajib. Menyerahkan diri total kepada Allah. Nah, siapa yang terlatih di dalam sholat tawadhu, menyerahkan diri kepada Allah, maka apapun cobaan di dalam hidup, apapun masalah di dalam hidup, itu dia akan hadapi dengan tenang. Kenapa? Karena dia sudah menyerahkan diri kepada Allah setelah berusaha, yang kita sebut dengan tawakal. Jadi jangan dulu awak mengira awak tak salat, sudah tua tawakal kita baca dulu. Yang tawakal itu hanya orang yang salat saja. Karena tawakal menyerah diri kepada Allah itu dilatih melalui sholat. Oleh karena itulah begitu kita salam, ya, Assalamualaikum warahmatullahi. Apa yang kita baca pertama? Begitu kita selesai sholat itu kan salam. Apa yang biasa kita baca pertama? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Apa maknanya tuh? Ampuni dosaku ya Allah, ampuni kesalahan ya Allah. Oke, kalau suka beribadah, mana kalau kita ampun begitu berendahnya kita kepada Allah. Dalam artian, alun tentu dari takbir sampai salam Allah dua di mata Allah alun tentu dua karena itu kita kunci, kita serahkan kepada Allah. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Lain sholat awak mengucapkan itu awak adalah hilang sholat. Jadi memasrahkan diri kepada Allah dan takbir sampai salam itu namanya usaha. Usaha yang awak lakukan
menjalankan perintah Allah. Persoalan hasilnya diterima dan diterima oleh Allah, itu serahkan kepada Allah. Ya, pahala kita serahkan kepada Allah. Kalau sudah sampai itu pada level dua tadi itu, merendahkan diri, menyerahkan kepada Allah segala urusan kehidupan awak yang dilatih melalui salat. Menyerahkan segala urusan kehidupan itu bukan berarti berbagi lewat sholat kepada Allah, tidak boleh kayak itu, ya. Karena menyerahkan urusan kepada Allah itu ada aturan-aturannya melalui Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Sesudah aturan-aturan kita lakukan di atas muka bumi, persoalan hasil itu serahkan kepada Allah. Itulah yang disebut dengan tawakal. Apabila kita sudah sampai pada level tawakal, sebetul-betulnya tawakal kepada Allah, bahagia akan datang. Kalau begitu, apa itu bahagia? Itu ringkas, bahagia itu adalah ketenangan. Lebih banyak loh. Itu tinggi loh. Itu hebat Allah loh. Dan itu bahagia. Bahagia adalah ketenangan yang di dalam Al-Quran bahasanya namun tasma'in. Ala bizikrillah tasma'in qulub. Ya, maka inginkan Allah lah supaya hatimu tenang. Kalau hati sudah tenang, persoalan di dunia kecil, apapun urusan di dunia ini kecil apabila kita sudah tenang. Tetapi apabila hati kita tidak tenang, persoalan kecil akan jadi besar di muka bumi ini. Akan jadi besar. Contoh, ya, masih pengundiknya lah dengan hati bumi. Itu bisa menyerah kepada Allah. Apa sih boleh kenal? Motor, rumah, itu sudah. Ada berkaitan dengan ketek. Persoalan kecil bisa dari benang kalau awak tidak nampakkan ya untuk tenang. Ya, apabila kita berselisih mulut, yang laki-laki itu akan mengambil nampak turun rumah, itu awak kurang minat. Kalau seandainya awak katakan mulut, menghindar dulu saja. Itu aturan awak kurang minat. Di dalam agama supaya apa? Supaya setan yang sedang menghinggapi istri awak itu ya melunak nanti ketika awak dado. Tetapi ketika awak dado maksudnya jauh saja awak. Jadi yo setannya lain. Apabila sudah ada ketenangan yang kita latih dengan sholat, yang sholat itu dari awal sampai akhir adalah zikir. Sholat itu dari awal sampai akhir itu zikir. Makanya sholat itu disebut dengan zikir. Jadi kegiatan kita dalam sekali sebulan di bulan Boiko adalah kita niatkan bersama-sama ya, adalah untuk zikir, bukan bagi remedi biasa saja. Itu niatkan untuk menambah ilmu. Jadi dimanapun mengupdate ilmu kita melalui siapapun yang berceramah, ada sebatang buku kalimatnya yang menyentuh ke dalam hati awak. Mudah-mudahan kita berubah untuk menempuh kehidupan kita pada esok hari dan seterusnya. Pada malam ini kunci daripada kaji kita adalah ketenangan yang kita latih melalui sholat yang khusyuk. Apabila kita sholat yang khusyuk, maka Allah katakan ada aflahal mu'minun. Itulah orang-orang yang sukses di muka bumi. Allah sudah mengatakan aflaha, maka setelah kita di akhirat kelak tempat kita adalah di surga. Karena Allah sendiri yang sudah mengatakan kita berada dalam kelompok aflaha. Terlebih yang terulang maaf yang saya katakan. Kalau kita tadi pada ini cuma banyak jadi terlebih terulang maaf saya banyak. Yo faqadiru ya la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak ucapkan Dr. Satrio yang sudah memberikan tausiah di hadapan kita bersama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat diamalkan. Baiklah, untuk selanjutnya kita minta kata-kata dari Pak Ketua DPRD kepada Pak Ketua, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah. Bapak Serasana Manggung IKPD pada dulu yang dihormati Allah, semuanya kepada pada sehat, terusnya kepada pengurus IKPD dan juga pengurus IKPD PK Pondok Gandong IKPD kepada membantu yang berbahagia pada malam hari ini, dan terima sekali kepada Bapak Imam itu, Bapak Besar itu, dan FPD yang bersedia hadir pada milik itu pada malam hari ini. Puji dan syukur sama-sama kita dekat kehadiran Allah SWT. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk dapat hadir bersama-sama pada malam hari ini dalam milik IKPD setelah libur dalam masih puasa, kemudian Syawal, dan kita mulai pada bulan ini. Dan salam salam sama-sama kita berikan kepada tugas kita. Dan yang lebih Muhammad SAW di melapas Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali. Baik, para kita semua Ibu CPD dan Menggabung, kata-kata dari Ketua IKPD mungkin tak banyak yang mau sampaikan. Alhamdulillah itu mulai lagi kegiatan IKPD dalam bulan Mei. Setelah itu melaksanakan ibadah puasa, kemudian hari Idul Fitri dan Syawal lewat dulu. Namun di samping itu saya mewakili pengurus minta maaf pada kita semua, mungkin dalam bulan Syawal semalam seharusnya kita melaksanakan halal bihalal, namun hal pengurus tak sibuk atau kali itu dalam melaksanakan ibadah puasa pada zaman alias sama macamnya, pulang kampung sama macamnya. Untuk tahun ini kita tidak mengadakan halal bihalal, dan insya Allah besoknya insya Allah dikurangi sih apa-apa. Namun itu tidak akan kurangi kurangnya itu. Dan ini boleh izin, mudah-mudahan di depannya bisa sama-sama kita hadiri pemerintahan. Dan kalau tidak kita hadiri pemerintahan puasa bersama, Allah tanggung jawab itu secara moral kurang IKPD. Kita katakan Natal di ujung batu. Saya yang akan meladangkan IKPD ujung batu. Kalau ketua pengurus ya sebagai pentara di umum sektor hati itu tidak tahu. Di program-program yang akan dilaksanakan ke depannya, insya Allah nanti pengurus bersama Allah dan yo waktu masuk ke Ramadan layu itu ya. Mohon maaf kalau kita sama mungkin pertamanya termasuk puasa itu mengumpulkan dana yang akan kita serahkan kepada yatim. Namun di tiga-tiga dilayangkan pandangan yang jauh untuk pandangan kakek takut yang aktif lah suruh hadir dalam diri kita dia nggak ada.
di keputusan dari Jamindang pengurus Gunung pengurusnya kemudian penasihat. Jadi dana itu kita untukkan daripada kelompok itu nak upahan kan, kita untukkan bagi warga kita IDPD yang tidak berkemampuan, dan insyaallah Allah kita bagikan selalu era yang lebih tidak. Itu sebagai kita yang ketahui cukup berat, dan ini akan kita pertahankan insyaallah untuk kedepannya. Lebih kita perhatikan warga IDPD pada tahun 2014. Dan ada pun kegiatan-kegiatan dari pengurus dan tidak banyak tinggal kepada undangan dari provinsi kita tidak hadir, dan Bekasi pun kita hadir dalam hukum sama itu ya hukum sama. Alhamdulillah kita Bekasi hadir. Itu kegiatan itu dalam Ramadan dan hukum sama Bekasi kita hadir. Gitu. Jadi kepada mohon nanti kalau kita sepakati kalau sedikit lalu dua akhir di situ. Jadi ya mohon itu kalau lah masuk IWA IDPD itu warga IDPD itulah satu undangan buat kita ada sedahnya tidak dapat undangan. Alasan itu ada tidak ada masuk IWA itulah kalau mungkin itulah masuk terpanggil lawat ada untuk dapat hadir sekali sebulan ya. Kalau ikhlas ikat tadi dua agama itu sekali boleh hari sampai kan. Nanti mungkin sekarang nanti memilih apakah metode apa yang akan kita pakai dalam prioritas itu untuk menjalin silaturahmi itu antara tahun di PTD di tempat kehidupan juga. Bukan nanti rumah sekali di situ di rumah sekali. Supaya bisa kita bersilaturahmi rumah warga kita yang PTD yang ada 2040 sekali sebulan. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Nanti mungkin ada hal-hal yang ingin dipertanyakan atau disampaikan atau ini nanti silakan nanti Pak Sekretaris Biko ada tuh yang akan memimpin kita dalam hal-hal yang akan kita bahas waktu yang akan diusulkan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Tempatnya untuk belakangan itu saya bermaaf kalau ada kata yang tidak tempatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Ketua yang sudah menyampaikan beberapa hal mengenai KTD. Jadi Bapak dan Ibu, karena jangan belakang hari sama-sama Bismillah itu syukur Allah pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Do. Kue dah. Kue. Mana lu pun ni. Lu pun dia mana ada tahu. Tak lagi mah. Dia dah.